semuanya. Coba deh kalian bayangin aja. Kalian harus melakukan sebuah misi. Dalam misi ini bakal ada lari-larian, kejar-kejaran, manjat gunung, kabur-kaburan, dan hal-hal lainnya yang bisa dibilang lumayan menegangkan. Nah, kalian harus melakukan misi ini bersama dengan teman. Oke, menurut aku nih ya, suatu hal yang dilakukan bersama-sama itu pasti bisa dilalui. Dan aku yakin sebagian dari kalian juga setuju. Apalagi kalau temen itu kita udah percaya dan udah deket banget. Oke nih ya, masalahnya temen kalian ini itu adalah sebuah kursi. Oke. Sebenarnya konsep kursi ini itu dari mana sih? Awalnya dari mana? Kok di luar nalar banget? Tenang. Makanya ikut aku biar kita cari tahu bersama-sama. Let's go! Selamat datang teman-teman. Sarah telah hadir untuk memberi kamu review dari film yang kamu wajib coba nonton. Makoto Shinkai sekali lagi menggujur dunia dengan hasil karyanya. Kali ini bukan soal tukar tubuh seperti di Kimi no Na wa atau cinta jarak jauh seperti di Tenki no Ko, tapi melainkan tentang manusia dan kursi. Kedengarannya unik kan? Jangan salah, ini bukan aneh, justru keren banget. Dari sutradara yang telah membawa kita ke dunia Kimi no Na wa dan Tenki no Ko, kini hadir mempersembahkan kita film yang berjudul Suzume no Tojimari. Sebuah film yang enggak cuma memejamkan mata, tapi menyentuh hati. Makanya, yuk kita bahas lebih dalam. Suzume no Tojimari adalah film animasi pertualangan fantasi yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Selain jadi sutradara, Shinkai juga menulis cerita dan naskahnya sendiri loh. Suzume diproduksi oleh Comic Wave Films dan didistribusikan oleh Toho, Crunchyroll, Sony Pictures, serta Wild Branch. Film ini pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 11 November 2022 dan mulai tayang di Indonesia pada 8 Maret 2023. Oh ya, kalau kalian udah belum nonton Suzume di bioskop, kalau aku udah. Jujur, pengalaman aku nonton Suzume itu tak terlupakan. Beneran dari awal sampai akhir itu bikin aku terkesan banget. Apalagi dengan animasinya yang khas. Aku yakin para penggemar Makoto Shinkai tidak asing lagi dengan animasinya yang mengagumkan. Suzume tayang di berbagai bioskop di Indonesia, seperti di XX1, CGV, serta Cinepolis. Tenang, buat yang gak bisa nonton Suzume di bioskop lagi, gak apa-apa. Kalian bisa nonton di aplikasi atau website berikut, seperti Bilibili, Prime Video, dan Apple TV. Jangan khawatir, film ini tetap seru dinonton di rumah. Walaupun tanpa layar lebar, ceritanya tetap bikin terhanyut dan animasinya tetap luar biasa. Di balik layar, film ini dikerjakan oleh beberapa nama besar dalam industri animasi Jepang loh. Kenichi Tsuchiya bertanggung jawab sebagai sutradara animasi. Sementara Takumi Tanji menjadi art director yang memastikan visual film tetap indah dan sesuai dengan khas gaya Makoto Shinkai. Musiknya juga nggak main-main karena dikerjakan oleh Radwimps dan Kazuma Jinoichi. Mereka juga mengisi soundtrack untuk film Kimi no Na wa
dan Tenki no Ko. Pasti kalian gak asing kan? Pasti kalian mau tahu juga dong, siapa sih pengisi suara dari karakter utamanya? Pengisi suara utama dalam film ini adalah Nanoka Hara. Dia sebagai Suzume Iwato dan Hakuto Matsumara mengisi suara Souta Munakata. Keduanya berhasil membawa peran dengan sangat baik dengan menciptakan hubungan kuat dan emosional, sehingga membuat cerita ini semakin menyentuh hati. Nah, sekarang saatnya kita melihat kelebihan dan kekurangan dari film ini. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dan apakah ada hal yang bisa lebih baik lagi? Mari kita mulai. Kenapa sih Suzume no Tojimari ini wajib banget ditonton? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, visualnya luar biasa. Makoto Shinkai memang jagonya dalam hal animasi. Dari pemandangan kota, gunung, sampai dunia di balik pintu, semuanya dibuat dengan detail yang bikin kita takjub. Tahu nggak, setiap frame bisa dijadikan wallpaper loh. Tada! Kedua, soundtracknya yang bikin merinding. Lagu-lagu dari Ren'Wim sukses bikin suasana film ini makin terasa hidup. Musiknya pas banget untuk setiap adegan, baik yang menegangkan, sedih, maupun yang bikin senyum-senyum sendiri. Ketiga, cerita yang menyentuh dan penuh makna. Film ini bukan cuma soal pertualangan seru, tapi juga punya pesan mendalam tentang kehilangan, harapan, dan bagaimana kita menghadapi masa lalu. Inspirasi dari gempa Tohoku 2011 terasa kuat di film ini. Keempat, karakter yang relatable. Suzume awalnya hanya gadis biasa, tapi seiring berjalannya cerita, dia tumbuh menjadi seorang yang lebih kuat dan berani. Perjalanannya sangat menarik untuk diikuti ya. Kelima, misteri dan humor yang sangat khas Makoto Shinkai. Banyak yang memuji bagaimana Shinkai berhasil menjaga elemen misteri sepanjang film, sambil tetap menyisipkan humor unik yang bikin ceritanya lebih hidup. Tapi tentu saja tidak ada film yang benar-benar sempurna. Ada beberapa hal menurut saya bisa dikembangkan. Pertama, beberapa bagian terasa lambat. Di bagian perjalanan di pertengahan film ada sedikit masalah tempo atau bisa disebut pacing issue yang bikin ribetnya agak turun. Beberapa penonton mungkin merasa bagian ini membosankan dan bisa lebih dipadatkan. Kedua, latar belakang Souta kurang dieksplorasi. Ini sih aku setuju banget. Sebagai penjaga pintu, Souta sebenarnya punya peran yang menarik ya. Sayangnya, film ini kurang menjelaskan latar belakangnya dengan detail. Akan pasti lebih menarik kalau kita bisa tahu lebih banyak tentang asal-usul tugasnya. Ketiga, ending yang memancing diskusi. Bagian akhir film ini cukup terbuka dan interpretasi. Ada yang merasa memuaskan, ada juga yang merasa masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini bikin kita makin penasaran dan pengen ngobrolin lebih lanjut. Suatu hari hiduplah seorang gadis SMA dari Kyushu bernama Suzume Iwato, yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan seorang pemuda misterius bernama Souta Munakata. Souta sedang mencari sebuah pintu tersembunyi, dan karena penasaran, Suzume memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Di tengah runtuhan, mereka menemukan sebuah pintu yang berdiri sendiri. Tapi anehnya, saat Suzume coba membuka, yang terlihat bukanlah ruangan di sebaliknya, melainkan pemandangan langit yang luas dan tak berujung. Namun, yang Suzume tidak sadari adalah bahwa dengan membuka pintu itu, dia telah melepaskan kekuatan besar yang berbahaya. Tiba-tiba, sebuah gumpalan gelap menyeruak dari pintu.
Dan tak lama kemudian, gempa bumi mengguncang daerah sekitar. Sauta dengan sigap segera menutup pintu itu. Dan disinilah Suzume akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Pintu-pintu seperti ini ada di seluruh Jepang. Jika dibiarkan terbuka, mereka bisa menyebabkan bencana besar. Dalam film ini, pintu melambangkan kenangan dan luka masa lalu yang belum terselesaikan. Saat dibuka, perasaan-perasaan itu bisa mengganggu keseimbangan. Tetapi jika ditutup dengan cara yang benar, kita bisa melangkah maju dengan lebih kuat. Namun, situasi semakin rumit ketika Suzume tanpa sengaja membebaskan Daijin, seekor kucing misterius yang langsung mengutuk Sauta. Kucing itu mengutuk Sauta menjadi kursi kecil berkaki 3. Bukannya berkaki 4, tapi 3. Bayangin deh, seorang penjaga dunia kini hanya bisa bergerak dengan 3 kaki kayu. Sauta yang awalnya adalah seorang penjaga gerbang, kini tidak bisa menjalankan tugasnya seperti biasa. Karena itu, Suzume pun memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawabnya dan menutup pintu-pintu yang masih terbuka di berbagai kota di Jepang. Dari sinilah petualangan luar biasa mereka mulai. Melintasi kota demi kota, menghadapi berbagai tantangan, dan bertemu dengan orang-orang baru yang mengajarkan Suzume arti keberanian dan ketulusan. Kursi ini artinya sebenarnya apa sih? Sepertinya konyol banget gak sih? Kursi kecil yang Suzume bawa sepanjang perjalanan bukan sekedar kursi biasa. Itu adalah peninggalan terakhir dari mendiang ibunya. Sebuah objek yang penuh dengan kenangan dan cinta. Kursi ini melambangkan hubungan antara masa lalu dan masa kini, sekaligus menunjukkan bahwa cinta dari orang-orang terdekat akan selalu menjadi kekuatan yang menopang kita, bahkan di saat-saat tersulit. Setiap tempat yang Suzume kunjungi memiliki cerita dan kenangan tersendiri. Dulunya, tempat-tempat ini penuh dengan kehidupan, suara, tawa, percakapan hangat, dan orang-orang yang saling berbagi cerita. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat-tempat ini kini ditinggalkan dan terlupakan, menyisakan hanya bayangan dari masa lalu. Simbolisme ini memperlihatkan bagaimana manusia terhubung dengan tempat yang mereka tinggali. Setiap bangunan yang Suzume lewati dulunya memiliki pemilik, orang-orang yang pernah tertawa, menangis, dan menjalani kehidupan mereka di sana. Sekarang, tempat-tempat itu hanya menjadi saksi bisu dari kenangan yang telah berlalu. Tapi, bagaimana akhirnya? Apakah Suzume berhasil menutup semua pintu dan mengembalikan Sauta ke wujud aslinya? Dan yang lebih penting, apakah Suzume juga bisa menutup pintu dalam hatinya sendiri yang selama ini menyimpan kesedihan mendalam dari masa kecilnya? Tunggu, bukan itu saja. Kalian mau tahu nggak fakta-fakta menarik tentang Suzume no Tojimari yang mungkin belum kalian ketahui? Sini aku kasih tahu. Yang ke-1, debut seiyuu pertama kalinya. Berbeda dari film anime besar lainnya, Suzume memilih Nano Kawahara dan Hakuto Matsumura yang sukses terpilih dari ribuan peserta audisi. Tantangan terbesar, Hakuto harus mengisi suara karakter yang belum pernah ada sebelumnya dalam karya sutradara manapun. Jadi itu pertama kali Hakuto mengisi suara karakter. Wow! Kedua, film terlaris di Jepang dan Asia. Dirilis di Jepang pada tanggal 11 November 2022, film ini langsung mencetak rekor dengan 1,33 juta tiket dalam berapa hari? 3 hari. Pendapatannya bahkan melampaui Kimi no Na wa dan Tenki no Ko. Tak hanya di Jepang, Suzume juga jadi film Jepang paling sukses di Cina dan Korea dengan rekor luar biasa. Ketiga,
terinspirasi dari mitologi Jepang. Film ini mengangkat mitos Jepang tentang gempa bumi yang disebabkan oleh naga raksasa bernama Namazu. Selain itu, karakter kucing Daijin terinspirasi dari legenda yang percaya bahwa kucing bisa membawa manusia ke dunia lain. Wow. Keempat, adegan yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Momen Suzume kecil bermain dengan ibunya terinspirasi dari pengalaman Makoto Shinkai sendiri. Putrinya sering bertanya, "Ayah, sudah selesai buat filmnya belum?" Dan jawabnya selalu, "Belum." Kelima, penuh penghargaan. Suzume meraih 3 kemenangan dan 30 nominasi, termasuk film anime terbaik di Crunchyroll Anime Awards 2024, film animasi terbaik di Asia Pacific Screen Awards 2023, serta berbagai nominasi di Annie Awards dan Golden Globe. Wow! Film ini juga memenangkan penghargaan musik terbaik di Japan Academy Film Prize. Ya iyalah, musiknya keren banget. Jadi, apakah Suzume no Tojimari harus banget ditonton? Jawabannya adalah 100% ya! Suzume no Tojimari bukan sekedar film petualangan fantasi. Dengan visual yang luar biasa, musik yang menyentuh, dan cerita yang penuh makna, saya memberikan rating 9 dari 10. Seperti yang aku katakan tadi, tidak ada film yang sempurna. Tapi secara keseluruhan, Suzume tetap menjadi salah satu film terbaik ciptaan Makoto Shinkai. Oh ya, kalian tahu nggak? Saat aku duduk di bioskop, aku benar-benar merasa setiap emosi yang Suzume lalui. Seakan aku beneran ikut dalam perjalanannya. Dan ketika kredit film mulai bergulir, aku rasanya seperti tenggelam dalam keheningan yang penuh makna. Itu adalah momen yang tak akan pernah aku lupakan. Aku sangat berterima kasih kepada Makoto Shinkai karena telah memberi kisah seindah ini. Entah kamu nontonnya di bioskop atau di rumah, Suzume adalah pengalaman yang layak untuk dirasakan. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir petualangan menyenangkan ini. Wah, kita beri tepuk tangan dulu dong. Oh iya, jangan pergi dulu. Aku punya pesan buat kalian yang menonton video ini. Tidak apa-apa untuk melepaskan. Karena setiap perpisahan membawa kita ke awal yang baru. Seperti Suzume yang menutup pintu masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Kamu juga bisa kok menemukan kekuatan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Jadi, terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan ini. Kursi sudah kembali ke tempatnya, pintu telah tertutup, dan Sera pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, karena akan selalu ada pintu baru yang menanti untuk dibuka. Jadi jangan lupa buka bareng-bareng ya.